Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fatur Rahman dari 11 MIPA 3 akan mempresentasikan bab muamalah. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, poin prinsip ekonomi Islam. Kedua, ada riba dan bunga. Ketiga, ada jual beli dan hikayar. Yang terakhir ada sirkah. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Adapun ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Adapun prinsip yang ditetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam adalah asas atau dasar yang dipergunakan untuk mengatur atau menjalankan sistem perekonomian dari dalam Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam itu adalah upaya atau usaha untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Tujuan daripada itu, yang pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami. Yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar manusia dapat saling memberikan manfaat kepada manusia lain. Yang keempat, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Poin kedua, saya akan membahas riba dan bunga. Riba berasal dari kata Arab yang artinya tambahan. Di dalam kegiatan ekonomi seperti ini, jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang. Yang sering terjadinya masih terjadi adanya tambahan tertentu yang diikat dengan suatu perjanjian. Riba hukumnya haram dalam agama Islam, sehingga umat Islam dilarang untuk melakukan dalam kondisi apapun. Bunga bank juga termasuk riba, sehingga bunga bank yang diharamkan dalam Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Pada hakikatnya, riba dalam bunga bank memberatkan pinjaman. Perintah larangan umat Islam melakukan riba juga terdapat pada dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, riba mengandung unsur kerusakan. Satu di antaranya adalah merajalelanya penguasaan kaum kapital atau pemilik modal pengusaha kaum marginal atau kaum miskin. Adapun macam-macam riba yaitu riba fadal, riba nasiah, riba jahiliyah, riba qadri, dan riba yad. Riba fadal adalah suatu akad atau tukar menukar barang di antara kualitas dengan kualitas yang berbeda. Riba nasiah adalah adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar saat jatuh tempo. Berikutnya ada riba qadri, adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukan pengembalian pokok uang dengan beberapa syarat dari pemberi hutang. Yang keempat ada riba yad, adalah jual beli di mana saat transaksi tidak ada ketegasan terhadap nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan serah terima barang. Yang ketiga, saya akan membahas jual beli dan hikayar. Poin pertama adalah jual beli. Dalam Islam, jual beli berdasarkan bahasa Arab yaitu ba'a dan yabi'u, yang artinya memiliki dan membeli. Kata asli ini berasal dari kata al-ba'i'u, yang masing-masing dari dua orang yang melakukan akad untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan dua orang yang sedang melakukan proses jual beli dinamakan al-ba'i'ani.
artinya dua orang yang berjual beli. Rukun dan syarat adanya akid penjual dan pembeli. Syarat antara lain sudah balik, berakal sehat atas kehendak sendiri, dan bukan orang yang terhajru. Kedua, adanya makud atau barang. Syaratnya antara lain barang memiliki sendiri, barang ada manfaatnya, barang suci, dan barang teridentifikasi. Yang ketiga, adanya sigat atau ijab dan kabul. Syaratnya adalah dilakukan atas kehendak diri sendiri, dilakukan secara langsung, dilakukan secara bersambung, dan tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Kedua, hikayar. Hikayar artinya kebebasan melakukan pilihan dalam proses jual beli. Hikayar berarti kebebasan para penjual atau pembeli untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan proses jual beli. Adapun macam-macam dan hikmah hikayar sebagai berikut. Macam-macam hikayar. Hikayar ada 3 jenis, yaitu hikayar majlis, ditentukan oleh tempat. Kemudian ada hikayar syarat, ditentukan oleh kesepakatan. Dan yang terakhir ada hikayar IB, ditentukan oleh ada dan tidaknya kecacatan barang. Kemudian ada hikmah hikayar. Yang pertama, membuktikan adanya kerelaan dalam perjanjian. Kemudian ada merasa puas dalam proses jual beli. Setelah itu ada menghindarkan terjadinya penipuan. Dan yang terakhir ada menjamin kejujuran. Poin keempat adalah syirkah. Musyarakah atau yang biasa disebut dengan syirkah atau syarikah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama. Sesuai dengan kesepakatan, syirkah hukumnya jaiz atau mubah. Macam-macam syirkah. Pertama, syirkah inan adalah kerjasama percampuran antara dua belah pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama. Yang kedua ada syirkah abdan, adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja dan tanpa kontribusi modal. Yang ketiga ada syirkah mudharabah, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal, pihak kedua mengelola secara umum. Mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu muharabah mutaqalah sama muharabah muqayyadah. Yang keempat adalah syirkah wujuh, syirkah antara dua belah pihak yang sama memberikan kontribusi kerjasama dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Syirkah mufadah, yaitu gabungnya dari seluruh syirkah di atas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.